Joseph celebrent armina celium, tecum Dei sornet ecclesiam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bundaku yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Pada keesokan harinya, katanya Santo Yohanes di dalam Injilnya, pada keesokan harinya Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dua orang murid itu adalah Santo Yohanes juga, Santo Yohanes Penginjil, sama Santo Andreas, adiknya Santo Petrus. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah," katanya kepada dua muridnya ini yang lebih muda. Nah, Santo Yohanes Pembaptis itu sudah banyak kali mengatakan bahwa dia bukanlah Sang Mesias. Dan juga ada seorang yang akan datang setelah dia, yang lebih tinggi lagi daripadanya. Dan orang itulah yang harus dinantikan oleh jemaat Israel. Sehingga waktu Santo Yohanes Pembaptis itu mengatakan kepada kedua murid ini, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu, katanya Santo Yohanes di dalam Injilnya, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, apalagi yang harus dilaksanakan? Sudah disebutkan kepada mereka bahwa ada orang yang akan datang yang lebih tinggi daripada Santo Yohanes Pembaptis. Maksudnya adalah bukanlah dia yang terakhir. Ada lagi yang harus diikuti. Ada lagi yang akan datang dan orang itu yang harus diikuti. Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus, dengan merasakan bahwa ada orang yang mengikuti dia di belakang, menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, langsung memanggil dia guru. Mereka sudah tahu bahwa ini yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Maka mereka memanggil dia Rabi, guru. Dulu gurunya adalah si Santo Yohanes Pembaptis. Sekarang sudah menjadi Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah. "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ini cara yang sangat halus bagaimana mereka mau mengatakan atau mau meminta dari Tuhan Yesus Kristus mengikuti dia. Maka mereka minta kepada Tuhan Yesus Kristus mengikuti dia. "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Mereka merasa sangat senang gitu, bahagia, senang sekali bahwa akhirnya orang itu yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes Pembaptis telah datang. Dan itu seperti titik akhirnya pencarian mereka. Dan karena dulu mereka merasakan bahwa
Ya, dulu pada mulainya mereka berpikir bahwa Santo Yohanes Pembaptislah adalah Sang Mesias itu, tapi katanya Santo Yohanes Pembaptis bukanlah dia yang Sang Mesias, maka yang setelahnya ini, yaitu Yesus Kristus, pasti dia yang sungguh Mesias yang akan menyelamatkan jemaat Israel. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Katanya kepada saudaranya itu, Petrus, yang setelah ini akan menjadi sangat penting bagi gereja Katolik. Kami telah menemukan Mesias. Lalu dia mengajak Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang Simon Petrus dan dia berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes." Sudah kenal dia. "Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kita tahu bahwa banyak penulis mengatakan bahwa memberi nama itu adalah cara bagaimana Tuhan Allah memberi misi kepada seseorang. Itu menjelaskan panggilannya, apa yang dia harus melaksanakan bagi Allah, apa yang diminta dari dia oleh Allah. Itu disampaikan kepada seorang sambil mengubah namanya atau menambah satu nama lagi yang baru pada dia. Dan di sini si Petrus yang menerimanya. Memberi nama. Dan katanya ahli-ahli penafsir Alkitab itu, siapa yang memberi nama, dia bisa menguasai orang itu. Maksudnya berada di atas orang itu, karena dialah yang memberi nama kepada dia. Dan sebetulnya kadang Tuhan Yesus Kristus itu disebut seperti bapaknya semua murid-muridnya kan. Kadang dia memanggil mereka anak-anak. Karena selain menjadi guru mereka, selain menjadi Sang Mesias, selain menjadi teman mereka, dia juga seperti ayah, seperti bapa yang memberi nama kepada mereka dan merasa bertanggung jawab atas 12 orang itu. Kita tahun ini merayakan tahunnya Santo Yusuf. Dan Santo Yusuf itu yang memberi nama kepada Tuhan Yesus Kristus. Bayangkanlah peranannya Santo Yusuf di dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberi nama kepada banyak orang sehingga dia menjadi guru mereka. Dan Santo Yusuf adalah orang yang memberi nama kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dia disebut ayahnya Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengumumkan tahun Santo Yusuf ini, Bapak Paus Fransiskus menulis sebuah surat, sepucuk surat yang judulnya adalah Patris Corde, dengan hati seorang ayah, dengan hati seorang ayah. Dan di sana di dalam surat itu dia mengatakan bahwa Santo Yusuf memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus. Dia tahu bahwa yang ditawarkan kepada dia waktu malaikat Gabriel menjelaskan kehamilannya Bunda Maria, dia tahu bahwa tugas yang diberikan kepada dia adalah tugas yang sangat tinggi, yang sangat berat juga, karena itu menjadi bapaknya Sang Mesias. Dia memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus, yang diberinya nama sebagaimana dinyatakan oleh malaikat. Engkau akan menamakan dia Yesus.
Ya, memang Santo Yusuf itu menaati apa yang disebut oleh malaikat dan apa yang disebut oleh Santo Gabriel adalah perintahnya Tuhan. Nah, kenapa tidak mengikuti itu kan? Karena itu dari Tuhan. Yang diberinya nama sebagaimana dinyatakan oleh malaikat. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena maksudnya nama itu Yesus, Tuhan menyelamatkan. Tuhan itu menyelamatkan. Yesus, Tuhan menyelamatkan. Seperti diketahui, memberi nama kepada seseorang atau sesuatu di antara bangsa-bangsa kuno berarti memperoleh keanggotaannya seperti Adam dalam kitab Kejadian. Memperoleh keanggotaannya seperti Adam dalam kitab Kejadian. Maksudnya itu menjadi sesuatu atau seseorang yang ada di bawahnya. Memang seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus, Santo Yusuf itu berani melaksanakan itu, memberi nama kepada Tuhan sendiri, sehingga dia menjadi orang yang ada di atas Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu diminta oleh Tuhan Allah. Karena begitulah Tuhan Yesus Kristus menjadi secara legal juga, bukan hanya di dalam realitas keturunannya, tapi secara legal dia menjadi keturunan Daud. Karena itu yang dinubuati kan, keturunannya Daud, dari Daud sang Mesias itu datang. Dari keturunannya. Semua kita harus menjadi seperti Santo Yusuf. Maka apa yang dimasukkan di dalam Tuhan Allah, di dalam kehidupannya seorang Katolik, sehingga kita menikmati dengan hadiah itu yang kita terima dari Tuhan, kebapaan. Dia memberi kebapaan kepada Yesus melalui Santo Yusuf, walaupun Tuhan Allah, yaitu Allah Bapa, adalah Bapanya yang sungguh, Bapanya Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra. Ayahnya adalah Allah Bapa. Ayahnya Allah Putra adalah Allah Bapa. Tapi apa yang dinikmati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memberikan kepada manusia juga. Tidak hanya dari sudut pandangan manusiawi, yaitu yang jasmani, karena kita lahir dari seorang ayah dan seorang ibu, kan? Maka semua kita punya ayah. Apa yang kita belajar dari Santo Yusuf? Kita melihat bahwa Tuhan Allah sangat peduli dengan kita ini, sehingga dia tidak hanya mengatakan kepada kita melalui Injil bahwa dia adalah Bapa, melainkan dia juga ingin kita merasakan kebapaan itu. Barangkali dia sendiri tidak bisa langsung menunjukkan itu kepada kita, tetapi melalui orang-orang yang dia menyuruh kepada kita, kita bisa menikmati kebapaan Allah Bapa ini. Misalnya dengan Santo Yusuf. Khusus dalam tahun ini, ketika kita merayakan tahun Santo Yusuf, kita bisa menikmati atau merasakan kebapaannya Tuhan Allah. Karena kita punya Bapa yang ilahi, yaitu Allah Bapa, tapi kebapaannya Allah Bapa ini kita merasakan melalui orang-orang ini, seperti Santo Yusuf, juga lewat Tuhan Yesus Kristus, karena katanya kita tidak bisa mengenal Allah Bapa kecuali melalui Dia.
kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang ketiga, melalui imam-imam yang dia suruh ke dalam dunia ini untuk menyampaikan kepada kita rahmat-Nya. Bukan itu saja, karena imamat itu berdua. Ada imamat yang sakramental, di mana seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah melalui sakramen tabisan, dia diubah menjadi ayah di dalam gereja ini. Tapi tiap orang Kristen, semua orang yang dibaptis, berpartisipasi dalam tugasnya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam imamatnya juga. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ada yang disebut imamat umum, bukan yang imamat sakramental saja, tapi imamat umum. Maksudnya, imamatnya Tuhan Yesus Kristus itu kita menjalankan, semua kita di dalam gereja menjalankan imamatnya Tuhan Yesus Kristus. Kita melayani sesama kita, saudara-saudari kita dengan imamat yang umum itu. Kalau seorang imam, selain yang imamat sakramentalnya juga punya itu, imamat umum. Dan melalui semua ini, dari kebapaannya Allah Bapa sendiri, melalui Santo Yusuf yang menjadi ayahnya Tuhan Yesus Kristus, melalui imamat yang ada di sini, uskup, imam dan diakon, dan melalui saudara-saudari kita di dalam gereja ini, kita menikmati atau kita merasakan kebapaannya Allah Bapa sendiri. Di dalam suratnya Bapak Paus Fransiskus yang berjudul Patris Corde, katanya, ada satu seksi yang judulnya adalah seorang Bapa yang dikasihi. Dan katanya di sana, keagungan Santo Yusuf ada dalam fakta bahwa ia adalah suami Maria dan Bapa Yesus. Dia agung karena dia adalah suami Maria dan Bapa Yesus. Keduanya itu terlibat di dalam penyelamatan manusia di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus yang harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia, Bunda Maria yang membantu Tuhan Yesus Kristus, dan Santo Yusuf tugasnya adalah melayani kedua orang ini, melindungi keduanya supaya keduanya itu bisa melaksanakan tugasnya. Nah, tugasnya Santo Yusuf sendiri sangat penting. Dan tugasnya adalah menjadi seorang bapa, menjadi seorang suami bagi Maria. Dengan demikian, ia menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan. Seperti ditegaskan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Santo Paulus ke-6 melihat bahwa peran kebapaannya diungkapkan secara nyata dengan menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di dalamnya. Dengan menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga kudus. Nah, dia punya kekuasaan legal, ya itu beda daripada yang adikodrati kan, karena dari sudut pandangan adikodrati, Tuhan Yesus Kristuslah yang di atasnya kan, dan lebih berkuasa lagi. Dan Bunda Maria pun lebih suci daripada dirinya ya. Tapi dia tetap suaminya Bunda Maria dan ayahnya Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan total dirinya, hidupnya, dan pekerjaannya. Itu yang diminta dari dia. Dia menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga kudus untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan total dirinya. Karena dia ditugaskan menjadi bapa, dia mempersembahkan total dirinya, hidupnya dan pekerjaannya.
dengan mengubah panggilan manusiawinya untuk kasih rumah tangga menjadi persembahan istimewa dari dirinya, hatinya dan semua kemampuannya, suatu kasih yang ditempatkan pada pelayanan bagi Mesias yang bertumbuh kembang di rumahnya. Itu menjadi tugasnya Santo Yusuf. Berkat perannya dalam sejarah keselamatan, Santo Yusuf menjadi seorang bapa yang selalu dikasihi oleh umat Kristiani. Seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak sekali gereja yang telah dipersembahkan kepadanya di seluruh dunia. Maka gereja-gereja itu namanya Santo Yusuf, gerejanya Santo Yusuf. Kepercayaan umat pada Santo Yusuf dirangkum dalam ungkapan pergilah kepada Yusuf. Ite ad Yosef yang bahasa Latinnya. Kita diajak untuk pergi kepada Yusuf. Nah, yang ite ad Yosef itu, pergilah kepada Yusuf. Ya, sebetulnya itu disebut oleh Firaun tentang Yusuf lain. Yaitu Yusuf yang menjadi salah seorang anaknya si Yakub. Okay? Dari 12 orang itu yang akan keturunannya itu menjadi suku-suku di dalam Israel, salah seorang antara mereka adalah Yusuf. Dan si Yusuf itu, kalau kita ingat, dijual oleh saudara-saudaranya. Dan akhirnya menjadi budak di Mesir. Tapi karena dia pintar, dan kepintarannya itu dilihat oleh Firaun, sedikit demi sedikit dia diberikan tugas yang semakin lama semakin penting. Dan dia menjadi seperti menteri perdananya Mesir. Segala sesuatu, semua keputusan yang diambil oleh Firaun itu, dia ambil melalui Yusuf. Yusuflah yang mengoperasionalkannya. Gitu. Karena dia adalah menteri perdana. Nah, suatu hari ada kelaparan umum di seluruh dunia. Dan semua orang mencari makanan. Makanan yang banyak itu ada di Mesir. Karena memang sebagai menteri perdana, si Yusuf itu pintar sekali. Sehingga dia sudah melihat bahwa akan ada kelaparan ini, dan dia mempersiapkan semua makanan di Mesir. Orang-orang di seluruh dunia datang ke Mesir untuk meminta, untuk membeli makanan dari mereka. Termasuk saudara-saudaranya itu. Mereka lapar di tanah suci itu, di Israel. Mereka disuruh oleh Yakub untuk meminta makanan dari Mesir. Tapi mereka tidak tahu bahwa menteri perdananya Mesir adalah si Yusuf, saudaranya. Mereka datang dan mereka sudah tahu, tapi akhirnya mereka sampai ke Firaun. Waktu mereka minta makanan dari Firaun untuk mereka mau beli makanannya, katanya, pergilah kepada Yusuf. Tolong tanya kepada Yusuf, karena dia adalah menteri perdanaku. Dialah yang akan mengambil keputusan atas makanan yang akan diberikan kepada kamu. Itu dikatakan oleh Firaun. Dan disebut di dalam suratnya Bapak Paus ini. Katanya, kepercayaan umat pada Santo Yusuf dirangkum dalam ungkapan pergilah kepada Yusuf, ite ad Yosef, yang merujuk pada saat kelaparan di Mesir ketika orang-orang meminta roti kepada Firaun, dan ia menjawab, pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Itu adalah Yusuf anak Yakub yang dijual karena kecemburuan para saudaranya, dan yang menurut kisah biblis kemudian menjadi raja muda Mesir. Maksudnya seperti menteri perdana. Sebagai keturunan Daud, yang dari akarnya Yesus akan bertunas menurut janji yang dibuat Nabi Nathan kepada Daud. Dan sebagai suami Maria dari Nazaret, Santo Yusuf adalah sendi yang menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dialah, karena sebagai ayah, perannya itu sangat penting. Dan kita
dipanggil juga untuk menyampaikan kepada saudara-saudari kita semua kebapaannya Tuhan Allah ini. Tuhan bantulah kami untuk melihat kebapaannya Santo Yusuf. Dan tidak hanya melihat, melainkan belajar. Kita harus belajar dari kebapaannya Santo Yusuf. Dan seperti yang kita mengatakan tadi, semua kita dipanggil untuk menjadi bapa di dalam gereja ini. Kita harus peduli kepada sesama kita. Apa yang dilaksanakan oleh Santo Yusuf bagi Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus, kita harus melaksanakan itu kepada saudara-saudari kita, khusus yang diberikan kepada kita untuk dilayani. Nah, apa yang kita melaksanakan supaya kita menjadi bapa atau ibu kepada orang lain? Apa yang kita melaksanakan supaya mereka bisa merasakan kebapaannya Tuhan Allah? Karena memang kita dipanggil. Kita ingat bahwa di dalam Injil menurut Santo Matius ada perumpamaan di mana Tuhan Allah memisahkan kambing dari domba. Dan katanya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Maksudnya Tuhan Yesus Kristus, dia ada di dalam orang-orang itu yang menderita, yang memerlukan sesuatu. Tapi saat sama, orang yang disuruh, orang-orang itu yang digolongkan bersama domba-domba ini, yang disebut domba-domba itu, mereka juga adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri bagi orang yang menerima pelayanan itu, kan? Maka yang menerima pelayanan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang memberinya kepada orang-orang itu juga adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus yang menerima, Tuhan Yesus yang memberi. Karena semua yang baik itu kita terima dari Tuhan Allah, dan kita terima dari Allah Bapa kita sendiri. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan pelayanannya seperti itu adalah Tuhan Allah yang menunjukkan kebapaannya. Apalagi yang kita harus melaksanakan supaya kita bisa meniru Bapa itu yang baik, meniru Santo Yusuf yang melayani Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus di dalam karya penyelamatannya. Kita harus menjadi seperti seorang bapa kepada sesama kita. Kita harus peduli. Kita harus siap untuk mengorbankan diri untuk melayani orang lain, khusus supaya mereka memiliki semua yang mereka perlu
supaya melayani Tuhan itu atau menyembahnya menjadi mungkin karena tidak ada halangan apapun, karena tidak ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya yang tidak memungkinkan pelayanan kepada Tuhan. Semuanya itu ada. Maka seorang ayah, seorang saudara yang menunjukkan kebapaannya Allah, dia memungkinkan semua itu. Marilah kita pergi kepada Santo Yusuf dan Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus yang adalah anaknya, kepada keluarga khusus itu. Ya Bunda Maria, bantulah kami supaya kami bisa menjadi alatnya Allah Bapa dalam pelayanan seperti itu. Supaya semua saudara-saudari kami ini bisa merasakan kebapaannya Allah Bapa. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Mira, sol te